Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita sedikit tentang satu device yang uh, baru saya beli, uh, sebuah action camera yang bernama Akaso Brief 7 Li. Boxnya seperti ini. Oke, yang saya suka dari action camera ini adalah satu, karena tadi itu dual screen ya. Jadi uh, dual screen-nya itu kita bisa melihat diri kita sendiri. Dan ini sangat bagus untuk kalau kita mungkin melakukan vlogging. Oke, cara switch on-nya mudah aja, gampang aja. Jadi pertama, dia ada 3 button ya. Button pertama ini kalau kita melihat dari belakang ya, ada button di sebelah kanan. Ini button untuk switch on off ya. Kalau ditekan agak lama itu untuk switch on off. Tapi kalau ditekan sekali itu untuk to activate Wi-Fi connection. Karena kita bisa menghubungkan kamera ini ke aplikasi ke handphone kita. Nama aplikasinya adalah Akaso Go. Kemudian ini ada namanya shutter button ya. Nah, shutter button ini kalau kita press sekali, jadi kita tekan sekali, itu dia akan memotret atau merekam video, tergantung moodnya apa ya, untuk merekam video atau memotret. Tapi kalau kita tekan agak lama di bagian shutter button, nah itu akan memunculkan menu untuk saat kalau kita misalkan di menu kamera. Jadi menu-menu di kamera itu nanti akan muncul ya. Jadi kalau misalkan di menu kamera nanti maka akan ada apakah kita mau memotret dalam single mode atau burst mode atau time lapse, atau kita bisa ngeset self timer misalkan untuk melakukan selfie. Kemudian juga long exposure. Jadi long exposure kalau kita misalkan ingin melihat light trail atau kita ingin melihat memotret lampu, pergerakan lampu di waktu malam. Nah, itu kita menggunakan long exposure. Nah, di button ini juga itu tadi kan untuk di foto menu nih. Nah, kalau kita masuk di video menu, nanti kita akan punya beberapa pilihan. Apakah ingin normal, atau ingin loop, ya, atau time lapse, atau slow motion, atau fast motion, dan juga untuk to activate Wi-Fi. Ini bisa di kamera menu tadi atau di video menu tadi. Baik. Kemudian button terakhir. Nah, button terakhir ini disebut button M. Jadi M ini maksudnya ya, kita bisa kalau kita menekan, oke, sequentially sekali begitu ya, 3 kali, itu kita bisa untuk memilih apakah kita ingin melihat playback artinya untuk melihat hasil foto atau hasil video yang kita rekam, atau kita bisa akses video setup, atau kita bisa akses foto setup. Kemudian kalau kita press and hold, jadi ditekan agak lama, itu kita untuk mengganti misalkan dari rear screen ke front screen ya. Jadi 3 button ini sangat mudah untuk diingat dan sangat useful untuk digunakan saat kita ingin merekam. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita berlanjut kepada apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka sejauh ini dari kamera Akaso Brief 7 Li. Dan untuk sebagai pengetahuan teman-teman, saya sudah menggunakan kamera ini baru seminggu ya. Waktu itu saya bawa kamera ini waktu liburan ke Kuala Terengganu, dan kamera ini saya letakin di stang sepeda saya sehingga saya bisa merekam perjalanan saya. Kemudian satu lagi, saya juga ingin melihat image stabilization dari action cam ini sendiri. Oke, kita lihat secara overall dulu. Yang saya suka dari kamera ini adalah karena dia dual screen ya. Jadi dual screen, kita bisa lihat dari belakang atau kita bisa lihat dari depan ya. Dual screen, kemudian ini juga di belakang rear screen-nya ini adalah touch screen ya. Jadi kita bisa memilih menu dengan cara touchscreen. Kemudian compact tentu saja karena ini action camera. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini gampang banget untuk setupnya ya. Jadi tinggal
apa, dipasangin di tripod manalah, tripod mini atau apa gitu. Terus kita tinggal jadi nih, udah kita bisa merekam apa aja kegiatan kita begitu. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa dia ini compact dan sangat mudah dibawa kemana-mana, bahkan bisa dimasukkan ke dalam kantong aja nih. Kemudian banyak aksesoris. Nah, ini aksesoris ini karena kalau kita beli brand atau merek yang lain ya, itu mungkin untuk paketnya hanya dapat satu baterai, misalnya gitu. Terus mountingnya nggak banyak. Sedangkan di sini kita dapat dua baterai dan aksesoris mountingnya tuh banyak banget. Jadi modelnya mau diputar kiri kanan, mau macam-macam deh. Nah, kemudian ya, bodinya ini terasa solid ya. Body dari action cam ini terasa sangat solid dan cukup enak untuk digenggam begitu. Kemudian apa yang saya tidak suka? Nah, yang saya tidak suka, uh, walaupun di dalam settingnya di Akaso ini itu ada microphone parameters. Jadi apakah mau menggunakan built-in atau eksternal. Tapi kalaupun mau menggunakan eksternal, jadi ujung dari microphone itu harus tidak menggunakan jack 3,5 mm, tapi menggunakan USB port. Ya, saya nggak tahu USB type berapa, type C atau type B, saya nggak tahu ya. Tapi dia harus menggunakan ujung dari mikrofon itu bukan jack 3,5 mm, tapi USB port. Dan saya belum pernah menggunakan. Jadi itu agak ribet ya. Jadi karena kan biasanya kalau kita mikrofon, biasanya kan kita menggunakan jack 3,5 mm gitu kan, yang seperti inilah gitu kan. Seperti ini, jack 3,5 mm gitu. Jadi agak repot sedikit. Kemudian, nah ini nih jarang orang membahasnya di dalam review yang saya lihat. Jadi walaupun kamera ini ada image stabilization ya, tapi image stabilization ini tidak applicable, tidak ada pilihannya jika video resolution kita itu adalah 720p 120 frame per second, 720p 240 frame per second, 1080p 120 frame per second. Itu tidak ada. Jadi image stabilization untuk 3 model video resolution tadi itu tidak applicable. Jadi tidak ada image stabilization-nya. Nah, apakah ada efeknya? Jujur saya belum mencobanya. Ya, jadi ini saya dapatkan setelah saya ngoprek-ngoprek menunya seperti apa. Jadi yang saya coba kemarin waktu di Kuala Terengganu itu saya menggunakan 4K 30 frame per second dengan image stabilization on. Kemudian saya menggunakan 1080p 30 frame per second. Jadi itu ada untuk dua model itu ada image stabilization-nya. Jadi itu like dan dislike yang saya bisa berikan dalam seminggu pertama penggunaan Akaso Brief 7 Li. Teman-teman, saya akan tunjukkan apa aja yang ada di dalam box saat kita membeli Akaso Brief 7 Li itu. Ya. Pertama, kita akan mendapatkan dua baterai. Ya, dua baterai. Baterai pertama ada di sini dan baterai kedua ada di sini. Kemudian kita akan mendapatkan casing ini. Ya, casing ini dan juga handlebar mounting ini juga kita dapatkan. Nah, ini adalah charger. Oke, battery charger, dan kita bisa letakin dua baterai untuk dicas secara bersamaan. Kita juga bisa mengecas baterai ini saat baterai ini attach di kamera ini. Ya. Kemudian ini adalah kabel untuk ngecasnya, dan dia menggunakan kabel USB Type. Saya nggak tahu type apa nih, type yang biasa lah, yang bukan yang type yang baru. Oke. Kemudian, nah ini adalah strap. Strap ini sebenarnya saya belum gunakan. Saya juga nggak tahu hari ini harus digunakan gimana caranya. Saya juga masih nggak tahu. Kemudian, nah ini adalah kunci untuk kalau kita ingin membuka. Ini kalau misalkan terlalu ketat ya. Nah,
atau kalau kita ingin mengetatkan, ya, itu kita bisa menggunakan kunci ini. Ya. Jadi sangat handy, sangat berguna kunci ini. Oke, kemudian ini mounting ya, mounting yang seperti GoPro. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada sedikit berbeda kan modelnya ya. Kemudian nah ini ada remote, kemudian ini ada strapnya. Jadi remote-nya kita bisa gunakan untuk memotret atau untuk merekam video. Jadi tinggal tekan di sini ya. Kemudian ini juga mounting ya, mounting yang untuk di model GoPro. Ini juga bisa mounting juga ya. Banyak mounting di sini ya. Sampai saya juga nggak tahu nih ini gunanya buat apa nih kalau mounting. Ini juga mounting yang ada di kotak. Jadi mula-mula kita menerima itu kita menerima yang seperti ini, dan ini nanti bisa digunakan untuk dimasukkan ke sini. Oke. Nih, bisa digunakan untuk sini. Oke. Dan ini bisa ditempelin misalkan ke helmet atau kemana lah gitu kan. Oke, ini sama juga mountingnya. Saya juga nggak tahu bedanya apa ya. Yang pertama dengan kedua, ini ada lubangnya. Yang ini tidak ada lubangnya. Saya juga nggak tahu apa bedanya. Oke. Kemudian ini juga mounting juga. Ya, mounting. Ya, modelnya gini. Setelah itu, nah ini ada kayak pengaman ya. Pengaman maksudnya ini ada model yang kawat ya. Kawat. Jadi ini saat kita mounting sudah selesai, nanti ini dilingkarin ke dalam casing. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan jatuh atau apa gitu, jadi kameranya nggak hilang. Nah ini adalah untuk clip, jadi untuk kayak merapikan gitulah, merapikan kalau ada kabel atau apa. Nah ini ada kertas kain untuk ngelap. Kemudian ini ada juga seperti double sided tape ya. Double sided tape untuk melekatkan untuk supaya attach ke, misalkan kalau kita mau meletakkan ini di helmet supaya lebih yakin aja gitu. Kemudian ini ada menunya. Oke. Nah, menunya start guide-nya. Kemudian bagaimana cara memasang kameranya ini ke dalam casing begitu. Nah, ini ada ditunjukin semua. Kemudian menu lengkapnya itu kita harus scan QR code ini ya. Nah, setelah itu nanti kita akses ke websitenya, jadi kita bisa baca lebih detail menunya seperti apa. Baik teman-teman, itu yang ada di dalam box saat kita membeli Akaso Brave 7 Li.
8 nasi dagang atas tol yang di Bandar. Ini juga sebagai testing untuk Akaso Brave 7LE. Saya masuk lift, mungkin cahayanya lebih bagus di sini. Yes. And After 8 hours sleeping. sleeping. Sea was blue, so blue, Yeah. jumped into it. Not from the beginning. We jump from what? Bubus. Imagine if we jump from Bubus. Oh, Yeah. we are not, my husband said, we're not heroes, we're not paid for it. Yes. We are not sponsored. If you're sponsored, you're going for it. No one will sponsor us. No. You know, this you cannot. No one will sponsor us. Why we cannot see each other? Because I off the screensaver to save the battery. So even though you cannot see, but I can still recording. Yes. This is a good way. Yeah, I love this bus. Oh yeah. I love this bus. See, I love Why this it's not bus. only Kuala. Yeah. Yeah. Okay, I think you need to take the seat. Yeah. Okay, secure the seat. And secure the seat, That's so the you know idea. what. And after that, we put the seat, the close the